Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini, malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, Kitabun Nikah. Sudah sampai pada babul qasmi baina zaujat, bab pembagian malam. Kita masuk pertemuan ke-46. Di pertemuan 46 ini kita akan melihat masih tentang masalah pembagian malam. Itu kalau di penomoran dari hadis yang kami sering bacakan dari kitab Minha al-Allam Syarah Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram. Itu hadis 1066 dan 1067. Ini tentang bolehnya memasuki artinya di sini kita akan bahas bagaimanakah suami tetap berbuat adil kepada istri-istrinya. Yang kita lihat nanti hadis Urwah dan hadis Aisyah. Seperti biasa, kalau kajian malam tidak terlalu banyak materi, kami cuma sampaikan baca hadis, kemudian fawaid. Setelah itu kami buka tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, seperti biasa silahkan tulis komentar Anda. Insya Allah yang di YouTube saya baca terlebih dahulu sampai semua saya baca. Kemudian setelah itu kita beralih ke Zoom dan juga menerima telepon sambil membaca pertanyaan di YouTube. Bisa nanti telepon di 0812-281-85131. Sekali lagi di 0812-281-85131. Baik. Kita lihat hadisnya dari Urwah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qalat Aisyah itu berkata, ya ibna ukhti, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min muksihi indana wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha allati huwa yawmuha fayabita indaha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafzu lahu was-sahahahu al-Hakim. Dari Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, wahai anak saudara perempuanku, ya ibna ukhti. Yang dimasukkan sini adalah ya, Urwah bin Az-Zubair, dan ibunya itu ibu dari Urwah itu adalah Asmah, saudara dari Aisyah. Berarti dia panggil keponakan. Anak dari saudara perempuanku. Berarti keponakannya. Kemudian, ya ibna ukhti, karena Rasulullah SAW la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi. Rasulullah SAW tidak mengistimewakan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran malam, min muksihi indana, dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya. Ya, fayadunu min kulli imra'atin min ghairi masisin.
Jadi pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua. Nah, jadi pada siang hari ini yang dilakukan ya. Dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya. Lalu beliau bermalam di tempat tersebut. Jadi Rasulullah SAW tidak mengistimewakan sebagian kami atau sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Nah, pada siang hari beliau kunjungi semua istrinya. Nah, nanti pas ada giliran untuk istri yang dapat jatah malam, maka barulah beliau tinggal di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Abu Dawud, dan lafadznya dari Abu Dawud ya. Kemudian di sini disahihkan oleh Al-Hakim, kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian dari riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal asra dara ala nisaihi summa yadnu minhunna." Menurut riwayat Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, beliau berkeliling ke istri-istrinya, jadi kelilingi semuanya, kemudian menghampiri mereka. Al-hadis. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga oleh Al-Hakim. Dan lafaz ini adalah lafaz Abu Dawud. Dan hadisnya sanadnya itu hasan. Kemudian hadis kedua itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yaitu tentang wajibnya kafarah tentang masalah tolak ya, intinya tentang masalah tolak. Nah, kalau kita lihat dari faidah hadis yang diambil dari hadis ini, ya, hadis ini jadikan dalil bahwasanya suami hendaklah berbuat adil pada para istri. Jangan mengistimewakan sebagian istri dari sebagian yang lainnya dalam masalah pembagian malam atau dalam perkara yang itu masih bisa berbuat adil, seperti dalam masalah nafkah, ya, dalam masalah pakaian, dalam masalah tempat tinggal. Haruslah berbuat adil. Maka perlu ada edukasi yang baik dari para suami ya di sini. Dia harus pahamkan tentang masalah ini. Kalau dia mau memilih poligami, dia pahamkan pada istri-istrinya, oh saya harus berlaku adil kayak gini, ya sudah tahu. Kemudian kalau orang mau menikah lebih daripada satu istri, dia juga harus mengingat ini tentang masalah berbuat adil. Jangan cuma asal semangat saja, saya itu ingin nikah, saya itu ingin nikah, namun tidak sadar kalau dia tidak bisa berbuat adil. Kemudian yang kedua di sini jadi dalil, hendaklah berbuat baik kepada para istri. Coba lihat di sini Nabi SAW itu sampai datangi istrinya satu persatu, lihat keadaan mereka itu bagaimana sebelum beliau mendatangi istri yang dapat giliran malam. Ini menunjukkan bagaimanakah jadi secara umum Nabi SAW itu bersikap baik pada para istrinya. Nah, bahkan Anas diceritakan kalau para istri tadi mereka itu dikumpulkan setiap malamnya di rumah istri yang dapat giliran malam. Jadi istri-istrinya dikumpulkan di situ, nanti masalah giliran malam, nah nanti urusannya setelah itu. Nah, ini tanda bahwasanya Nabi SAW berbuat baik pada mereka, kemudian ingin memberikan faedah-faedah juga pada para istri yang ada. Dan bentuk seperti ini Masya Allah, ini membuat para istri itu betul-betul menyayangi Rasulullah SAW.
rasa khawatir, rasa cemburu, itu akan hilang dengan disuruh berkumpul seperti itu. Mereka akan saling kenal, saling berdialog, saling berbicara, saling menyayangi di antara istri-istri yang ada. Dan tidak ada dalil, ini faedah yang lainnya lagi, tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhususkan atau hal ini diususkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang masalah pada siang hari itu datangi semua istri gitu. Ini khususan pada Nabi SAW. Tidak. Ini berlaku untuk semua laki-laki yang poligami. Dia boleh mendatangi istri-istrinya yang lain, yang itu bukan giliran malamnya. Namun dia perlakukan untuk semua istri gitu. Kalau istrinya 4, ya dia datangi 4 semuanya. Namun nanti pada giliran malamnya, nah nanti menetap di situ. Di situ kata Syekh Abdullah Fauzan, dia datangi istri-istrinya tadi yang bukan dapat giliran malamnya, tapi perlakukan sama dengan istri yang lainnya ya. Di situ dia bisa mencium istrinya, menyentuhnya, yang penting tidak sampai hubungan intim. Karena hubungan intim itu untuk istri yang dapat giliran malam. Sekali lagi ini bentuk bagaimana Nabi SAW bermuamalah yang bagus sekali dengan para istrinya. Dan ini menunjukkan bagaimanakah Nabi SAW berbuat adil ketika poligami. Dan masyhur dalam mazhab, ya dari sini mazhab Hambali, bahwasanya tidak boleh seorang suami mendatangi pada malam hari fi lailatil mar'ah ila baiti durratiha ila li hajatin da'iyah. Tidak boleh mendatangi istri yang lainnya kecuali dalam keadaan hajat saja. Seperti kita terangkan sebelumnya. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di katakan yang benar ini tetap merujuk pada kebiasaan waktu dan urf manusia. Urf orang-orang sekitar. Selama misalnya dia datangi istri-istri yang lainnya lagi, ya, selama semuanya dihukumi rata ya, dan itu bisa berbuat adil untuk mendatanginya, ya cuma datang saja ya, bukan untuk masalah berhubungan intim ya. Pada malam atau siang hari, maka selama tidak dianggap zolim, maka boleh. Di sini lihat pada urf. Ya, kenapa melihat pada urf? Karena syariat tidak mengatur bentuknya bagaimana gitu ya. Jadi yang tepat ya, ini sekaligus yang kemarin kita bahas juga, ini sebagai pelengkapnya. Jadi sebenarnya masih boleh mendatangi istri yang lain pada malam hari atau siang harinya, asalkan ini perlakukan sama untuk semua istri. Tetapi untuk masalah menginap cuma dilakukan pada istri yang punya giliran malam saja. Dan tentang masalah hukum itu bisa memakai patokan urf atau kebiasaan masyarakat. Ini ketika tidak ada ketetapan dalil dari Al-Quran, dari hadis, ya, kita bisa memakai rujukan itu. Contohnya misalnya penetapan bagaimanakah bentuk nikah yang syar'i seperti apa. Asalnya mengikuti tradisi tempat masing-masing selama tidak ada pelanggaran dari sisi syariat. Bagaimanakah bentuk melamar seorang wanita? Caranya bagaimana? Oh ya, siapa yang dibawa, apa yang dibawa ketika melamar. Ini juga kembalikan pada urf kebiasaan masyarakat masing-masing. Bagaimanakah kita berpakaian? Apakah mesti gamisan, ya, pecis bundar, ataukah kita bebas dalam berpakaian? Ini juga sama, kembali kepada urf. Ya, kembali pada urf. Bukan kita terlalu ngotot dengan pakai gamis, bukan, ya. Karena Nabi SAW tidak paksakan seperti itu. Ini kembali lagi ke hukum urf. Saat sholat, ya, imam itu atau yang sholat pakai pecis ataukah tidak ini ya, ini pecis ataukah tidak ya dipakai.
Ini juga kembalikan pada urf. Karena masyarakat kita biasanya menilai kalau orang pakai pecis maka itu dia itu imam tuh, maju untuk jadi imam. Ya, biasanya tidak pakai pecis ya agak sulit disuruh jadi imam. Jadi kembalikan pada urf. Karena tidak ada ketetapannya dalam syariat. Nah, inilah yang dikenal dengan kaidah para ulama al-adatu muhakkamah. Adat itu dijadikan pegangan hukum. Adat itu sekali lagi dijadikan pegangan apa? Hukum. Nah, kesimpulannya dari hadis yang kita bahas pada malam hari ini, jadi Nabi SAW benar-benar berbuat adil pada para istri. Beliau tidak istimewakan yang satu dari yang lainnya. Ketika beliau kunjungi satu istri pada siang hari, beliau perlakukan juga untuk istri yang lainnya seperti itu. Tetapi untuk masalah giliran malam, tentu saja yang kena giliran tadi. Allahu a'lam bissawab. Ya, demikian saya bacakan dulu komentar saking YouTube. Ya, sambil yang di Zoom siap-siap raise hand ataupun tuliskan pertanyaan via chatting. Ya, mau bertanya langsung juga bisa telepon dari saat ini, monggo. Kalau yang mau bertanya langsung bisa telepon di bebas ya. Pertanyaan tidak mesti kaitannya dengan masalah fikih poligami, bisa masalah yang lainnya atau bisa masalah fikih muamalat pagi tadi. Ya, bisa ditanyakan. Baik. Ustadz izin bertanya, kapan seorang istri boleh menggugat cerai suaminya dan bagaimana cara membayar hutang puasa bagi laki-laki? Kalau bayar hutang puasa bagi laki-laki tinggal membayar saja ketika dia dapati waktu luang, dia bisa bayarkan itu segera. Lebih bagus segera. Adapun kapan seorang istri boleh menggugat cerai suaminya? Kalau ada sebab. Nanti setelah pembahasan fikih poligami kita bahas tentang masalah khulu, gugat cerai. Apakah saat ta'aruf di CV perlu dicantumkan bahwa si akhwat masih punya banyak puasa qadha? Tidak, nggak urgen. Ya, itu tidak perlu dicantumin karena bukan urgen sekali di sini. Terus ini karena CV nggak perlu tahu kayak begitu, dia perlu tahu sisi agamanya bagaimana gitu. Bagaimana jika kita ketinggalan sholat maghrib karena pekerjaan? Apakah harus menggantinya di waktu isya? Iya, qadha. Tapi tetap berusaha sebisa mungkin sholat pada waktunya ya. Sholat zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suci dari haid pada waktu isya, apakah sholat maghribnya juga diqadha? Tidak. Ini pendapat paling kuat dan ini pendapat kami terakhir ya. Karena sebelum kami berpendapat yang berbeda. Ya, ada yang suci di waktu isya, maka dia cuma mengerjakan sholat isya karena waktu maghribnya sudah habis. Ada yang suci di waktu asar, maka dia cukup mengerjakan sholat asar saja, tidak mengerjakan sholat zuhur lagi. Mana yang lebih utama, istri tinggal satu kota bersama suami atau tetap bersama orang tua? Manut pada suami, titik. Dalam hal ini istri sedang dalam keadaan hamil, sering pingsan dan suami jarang di rumah karena memiliki 3 istri. Oh begitu. Kalau keadaannya seperti ini tetap asalnya dengan suami ya. Ya dia suami harusnya punya bisa meluangkan waktu, kasih juga tempat tinggal untuk istri yang ini ya. Allahu a'lam. Ya berbuat adil lah ya, intinya kita berbuat adil. Yang poligami tadi berbuat adil lah kepada para istri-istrinya yang ada. Apakah termasuk qadha bila rambut dicukur seluruhnya namun misalnya yang pinggir disisakan 1 cm sedangkan rambut tengah 3 cm? Enggak, yang dimasukkan qadha itu ada yang botak, yang lainnya ada rambut. Jika saya disuruh sholat zuhur menunggu yang Jumatan pulang oleh ibu mertua, haruskah dituruti Ustadz? Saya jujur takut menyelisih ibu mertua. Enggak juga ya, pokoknya waktu zuhur masuk sholat zuhur. Tapi ya kalau melihat keadaan kayak gitu ya nunda sedikit. Saya kan cuma beda 20 menit, 30 menit aja kan dari orang sholat Jumat kan nggak masalah diundur sedikit. Ustadz, bagaimana hukumnya
membuat perjanjian sebelum nikah agar istri muda bercerai setelah bayi hasil zina sebelum poligami dilahirkan. Hal ini semata-mata untuk pengakuan ayah dari bayi. Kemarin sudah dijawab. Saya tidak ada solusi. Kenapa mesti cerai? Dan juga sebelumnya, kenapa zina? Ya. Kalau sudah zina terlanjur kayak begini, saya tidak bisa berikan jawaban. Saya ditangguhkan pro pada perbuatan yang haram yang dilakukan ini. Apakah boleh akhwat pakai Gatsby? Ya, ada telepon dulu. Ya, assalamualaikum, silakan. Ya, silakan. Dari mana? Dari agen pulsa. Ya, mau apa ini bertanya? Ini salah telepon kali ya. Ini salah telepon kali. Tanya pulsa. Ya Allah. Ini pengajian kok tanya pulsa ke kita. Kalau kasih pulsa ya kita terima. Apakah boleh akhwat pakai Gatsby? Secara hukum sih boleh-boleh saja sih. Tapi kan masalahnya apa manfaatnya gitu. Dia sudah tutup. Kalau laki-laki kan dia bisa pamer rambutnya. Kalau perempuan untuk apa? Wallahu a'lam. Apa maksud dari pertanyaan ini juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ikhwan umur 25 tahun. Sebaiknya mencari pasangan untuk menikah. Anak lebih tua dari akhwat atau gak masalah akhwat lebih tua dari anak. Tergantung kamu dan tergantung siapa yang mau sama kamu gitu. Berapa perbedaan umur yang ideal? Tidak ada. Bisa jadi kamu pilih yang lebih tua, bisa jadi yang lebih muda. Terserah. Tapi mana yang kamu serak dari sisi agamanya, suka dari sisi agamanya, tentu saja yang mau sama kamu gitu. Anda mau bertanya, Ustadz mana yang lebih utama bagi istri bila tinggal dengan suaminya setelah menikah sedangkan suaminya sering tidak ada di rumah? Tetap manut pokoknya sama suami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema. Bila ingin bayar zakat harta, lebih baik diberikan kepada kerabat terdekat. Kerabat di sini adalah apakah boleh saudara kandung? Saudara kandung boleh, dahulukan kerabat terdekat dulu sebelum orang jauh. Ustadz, untuk mahar nikah kalau poligami juga harus adil untuk setiap istri? Kalau Nabi SAW beda-beda ya setahu saya ya. Allahu a'lam, tidak harus di situ, yang penting nafkahnya. Ustadz, bolehkah dropshipper mengangkat marketer? Ya, sudah diizinkan oleh pemilik barang, tidak masalah. Namun marketer dan dropshipper siap nanggung masalah kalau ada yang komplain, itu saja. Bagaimana jika istri pertama melakukan perjanjian sama suami untuk menjatah malam istri kedua tidak sama dengan pertama, dan suami pun seperti setuju karena selama ini jauh banget. Yang penting di situ keridhaan istri kedua ya. Kalau dia tidak ridho, dia minta sama, ya sebaik-baiknya ya perlakukan adil. Dan disitulah resikonya poligami, dituntut adil. Kalau tidak bisa berbuat adil, ya mikir-mikir untuk poligami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid dekat rumah saya, imam tepatnya masih memakai cincin emas. Apakah boleh bermakmum dengannya atau baiknya mencari masjid lain? Secara hukum, imamnya yang masalah, bukan jamaah. Kalau imam sholat dalam keadaan pakai cincin emas, sholatnya tetap sah. Berarti jamaah di belakangnya juga tetap sah. Istri sedang mengandung dan fisiknya sangat amat lemah dengan tekanan yang dia dapatkan dari istri suami yang lain. Ataukah untuk menjaga keselamatan janinnya si istri harus tinggal terlebih dahulu bersama orang tuanya, di mana orang tuanya sangat kepikiran pada anaknya karena tahu kondisi rumah tangga anaknya. Ya mungkin itu bisa jadi solusi ya, wallahu a'lam. Ya itulah masalah poligami itu kompleks. Jadi jangan nganggap kalau poligami saya sudah jalankan sunnah selesai begitu, enggak. Nambah istri tentu nambah beban.
istri jadi 3 lagi, nambah beban lagi. Jadi jangan mikir saya cuma lakukan sunnah Nabi saja, mikir juga bebannya, masalahnya juga tentu tambah banyak, tambah berat. Baik, ada telepon langsung. Ya, Assalamualaikum. Baik. Ustadz, maaf di luar tema, bagaimana adab menjilat jari setelah makan pada saat makan bersama banyak orang, karena sebagian orang menganggap hal itu tidak sopan. Ya, tidak mesti tunjukkan di hadapan banyak orang kan. Ya, nanti bisa lihat keadaannya, tapi ya sekali-kali bisa lakukan untuk mengajarkan pada orang lain. Tinggal kita beri edukasi pada mereka yang bertanya. Gatsby itu untuk di rumah Ustadz, biar rambut tidak mudah kusut, namun ragu karena takut tasyabbuh dengan laki-laki. Saya misalnya pakai sampo perempuan, kan secara penampilan orang tidak tahu juga, sama seperti pakai minyak rambut ini ya, jadi tidak masalah. Adakah solusi untuk Anda sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas negeri yang terkenal dengan paham liberalnya? Adakah tipsnya Ustadz? Perkuat akidah, dalami akidah. Pemahaman akidahnya dikuatkan lagi. Ustadz, bolehkah langsung melamar tanpa adanya ta'aruf? Karena sebelumnya Ana sudah kenal lumayan dekat, karena ia teman sekelas Ana. Boleh, namun tanya dulu dia mau nggak sama kamu. Berapa lama jarak antara setelah melamar sampai ke pernikahan? Lebih cepat lebih baik, tidak ditunda-tunda lama karena fitnahnya terlalu besar. Ustadz, istri saya sakit hipertiroid sejak 3 tahun lalu, hingga kondisi fisiknya menurun, dan untuk hal melayani kebutuhan saya sebagai suami semakin berkurang. Tidak seperti sebelum sakit. Ya, banyak sabar. Kan menghadapi istri itu tidak selamanya enak terus kan. Saya sudah merasa khawatir dan takut terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang Allah. Apakah secara syariat dengan kondisi seperti ini sudah membolehkan saya atau sudah mewajibkan saya untuk berpoligami? Timbang-timbang lagi istikharah dan coba minta pertimbangan istri. Bagaimana cara memperkuat akidah Ustadz? Adakah kita preferensinya Ustadz? Coba pelajari buku yang saya baru susun dan kemarin baru dibedah, yaitu Muslim Tapi Musyrik. Terus ada buku-buku di pasaran itu seperti kitab Tauhid, 3 landasan utama, 4 kaidah memahami syirik, dan seterusnya. Ustadz, apakah boleh tetap melakukan pernikahan namun orang tua calon istri kedua tidak ridho untuk anaknya menjadi istri kedua dan selisih usia jauh? Tetap tinggal meminta pertimbangan dari orang tua. Itu saran saya. Baik, lewat Zoom silakan. Baik, Ustaz, sudah banyak yang raise hand. Saya mulai dengan Bapak Abdul Aziz, silakan buka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, Ana di luar tema? Iya. Ana ada beli rumah KPR 10 tahun yang lalu Ustaz. Iya. Dan sisa KPR 5 tahun lagi. Iya. Sekarang ini Ana takut akan besarnya dosa riba. Iya. Ana mau jual rumah ini. Terus? Sebelum Ana jual, saya ke bank dulu. Terus? Menjamin untuk mengetahui berapakah sisa pokok dan denda yang harus saya bayar jika saya lunasi KPR ini. Terus? Allah, ketika saya ke bank, ternyata sertifikat rumah Ana ini belum diserahkan oleh developer pada pihak bank. Terus? Dan developer ini sudah tidak dapat diketahui dan dihubungi. Jadi tidak jelas ada di mana developernya. Ya. Dan setelah saya cari tahu, dari satu komplek rumah Ana ini hanya satu baris blok Ana lah yang sertifikatnya belum ada di bank. Terus? Pertanyaan Ana, Ustaz, bagaimana solusinya jika rumah ini tuh pasti kan kalau orang mau beli dia tanya dulu sertifikatnya ada atau tidak. Iya ya. Terus? Nah, solusinya untuk Ana gimana Ustaz? Ana takut akan dosa ribanya, tapi jika mau Ana jual, Ana agak sulit. Sedangkan untuk saya bayar pokok sisanya juga masih banyak Ustaz. Masih puluhan juta. Terus sertifikatnya gimana dong Pak itu? Nah itu yang belum jelas Ustaz. Aduh, sudah jatuh ketimpa tangga lagi deh itu ya. Iya Ustaz. Aduh.
Berarti pinjamnya itu pinjam dari bank juga ya untuk masalah rumah tadi? Betul. HVR. Gimana ini? Apa saya harus teruskan sisa 5 tahun lagi? Tapi dengan konsekuensinya ini saya tetap beriba, Ustaz. Kalau jual nggak bisa karena nggak punya sertifikat. Betul, Ustaz. Tapi kalau lunasi nanti langsung jadi milik. Nah, Ustaz. Tinggal nanti buat sertifikatnya lagi. Nah, Ustaz. Kayaknya bisa tunda terus tinggal lunasi. Makanya besok-besok timbang-timbang lagi ya, jangan kayak gitu. Nah, Ustaz. Baik. Insyaallah. Jazakallah ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya lagi. Monggo. Baik, Ustaz, masih dengan yang raise hand ada Bapak Abdullah Bawazir, silakan buka mic-nya. Fadhol, Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lau samah tasasar, Ustaz. Iya, fadhol. Ini, Ustaz. Pertanyaan anak itu, Ustaz. Kalau misalnya kita ta'adud itu, Ustaz. Iya. Apakah istri itu harus beda rumah atau boleh dalam satu rumah tapi beda kamar, Ustaz, gitu? Kira-kira yang lebih enak yang mana biar tidak terlalu banyak konflik? Ya, selama ini kalau misalnya dijalankan sih, kalau misalnya mungkin dijalankan ya seperti orang tua saya juga itu ya satu rumah tapi beda kamar gitu, Ustaz, tapi tidak ada konflik, Ustaz. Sedangkan membaca istri-istri Nabi itu mesti kayaknya beda rumah semua gitu, Ustaz. Iya. Itulah, karena ingin mengurangi konflik. Karena kan pasti nanti akan temukan konflik. Betul nggak? Jadi harus, iya betul sih. Tapi selama ini Anda lihat alhamdulillah, maksudnya di dalam rumah itu tidak kelihatan konflik gitu loh, Ustaz. Walaupun mungkin ada konflik tapi Kan asalnya tempat tinggal itu kan jadi hak ini masing-masing kan. Dari dua istri tadi itu misalnya dua ya. Kan masing-masing punya hak untuk dapat rumah di situ. Kalau kok cuma jadi satu, nah adilnya dalam pembagian rumah itu bagaimana kalau begitu? Iya. Iya kan? Jadi harus dua rumah gitu ya, Ustaz. Ya seperti itulah. Satu rumah sama. Ini teori dari orang yang bukan praktisi gitu. Saya kan cuma tahu teori saja. Masya Allah. Terus gini, Ustaz, Ana mau tanya juga, kalau misalnya misal istri itu dari awal itu berkomitmen, antum itu boleh, silakan antum itu poligami, nggak apa-apa. Ya. Tapi asalkan jangan sama anak gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Nanti jadi kalau misalnya dia atau syarat dari awalnya seperti itu gitu, Ustaz. Mungkin di perjalanannya nanti gimana nanti ternyata kerjanya jauh, kita butuh ta'adud gitu, Ustaz. Tapi istri memang tidak membolehkan dari awal itu dan meminta talak gitu. Kayak gimana, Ustaz, solusinya, Ustaz? Edukasi dulu lah. Kalau saya ya sarankan edukasi dulu pada istri. Saya bisa mungkin, kecuali darurat ya. Gitu. Jadi harus itu, Ustaz. Iya, kalau tanya saya kayak gitu. Ini teori dari orang yang bukan praktisi gitu. Ya udah nah, Ustaz. Akan antum supaya istrinya juga. Tetap bertahan saya, Pak. Insyaallah. Nah, Ustaz, syukran, Ustaz. Allah yubarik fiik. Baik, berikutnya lagi. Nah, Ustaz, masuk ke chat, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hukum bermain going yang sedang viral saat ini. Bermain? Going. Going, Ustaz. Apa tulisannya itu? G O
Terus? INF, Ustaz. G-O-U Goins. G-O-I-N-S. G-O-I-N-S. Ya, Goins. Yang sedang viral saat ini. Jadi caranya ialah kita mendownload aplikasi Goins yang aplikasinya didapat dari link. Tidak tersedia di Play Store ataupun App Store lainnya. Setelah itu kita mengisi saldo 500.000 untuk membeli paket di Goins. Lalu saldo itu akan bertambah jika kita mengikuti mainnya, yaitu dengan memfollow akun-akun di Instagram dan juga like postingan di Instagram. Ada target like atau follow per harinya. Apakah hukum uang yang didapat dari like postingan Tadi tersebut halal dan apakah hal semacam ini diperbolehkan dalam Islam, Ustaz? Jazakallah khair. tadi awalnya bayar untuk apa itu? Mengisi saldo, Ustaz, untuk membeli paket di Goins. Ini saya dapat ada ini itu kedok Goins itu penipuan berkedok investasi. Nah, nanti saya pelajari lagi itu. Kalau saya sudah lihat gelagatnya kayak gini, ini ada muskilah berarti. Itu ada masalah itu. Nanti saya akan buat videonya lagi insya Allah. Seperti saya buat baru ini ada Shopee Pay Later juga. Nanti berikutnya saya buat video ini. Saya pelajari dulu. Saya sudah dapat titik terang di sini. Ada yang sudah buat video di YouTube itu sebenarnya investasi, kedoknya menipu saja itu. Yang tadi makanya saya tanya uang 500.000 untuk apa? Ya, nanti saya kaji lebih jauh lagi ya. Baik, lanjut. Sudah ada yang resen dengan Ibu Saima. Silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ustaz, kalau misalkan sudah menikah, misalkan poligami, terus anak perempuannya boleh dikasih uang dari orang tuanya atau tidak ya? Gimana? Siapa yang kasih? Orang tuanya kasih ke buat anak perempuannya, kayak uang jajan atau misalkan nggak uang rutin tapi dikasih uang sesekali ke anak perempuannya. Sebentar. Coba diulang ceritanya tadi. Misalkan sudah menikah. Iya, si istri atau si anak perempuannya itu anaknya orang tua berarti ya dikasih. Sebentar, ini siapa yang nikah? Coba jelaskan dulu. Ini orang yang nikah ini janda, duda atau apa gitu? Ini soal belum jelas. Yang nikahnya ya di poligami gitu. Bagaimana maksudnya? Ya jadi si orang tua perempuan yang di poligami. Si orang tua. Ya mengasih uang. Coba cerita dulu siapa yang poligami gitu loh, Bu. Kasusnya saya nggak bisa terangkan ini. Teman anak. Jadi si laki-laki ini punya istri 2. Punya istri 2. Nah, gitu. Kalau itu kan jelas. Nah, terus pelan-pelan makanya. Kasus ini dulu describe dulu. Oh iya, apa? Nah, terus ini punya istri 2. Terus Terus si istri yang kedua itu ya dikasih uang jajan oleh orang tuanya, itu boleh atau tidak? Dikasih jajan sama orang tua si istri ini? Si orang tuanya dia. Suami nggak kasih? Suami kasih, tapi kayak orang tua pengen ngasih sama anaknya gitu. Kenapa? Ya mungkin dia ingin mengasih karena misalkan anaknya dia cuma satu-satunya gitu. Ya secara hukum sih nggak apa-apa gitu. Bukan karena suaminya nggak kasih nafkah kan? Bukan. Boleh. Suami kasih. Oh boleh Iya. diterima. Boleh lah. Nah, syukran Ustaz. Iya, simpel kan jadinya. Jangan rumit-rumit tanya. Baik, satu lagi. Baik, dengan Ibu Febri Nur Dayanti, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Ana begini Ustaz, Ana itu menjodohkan adik Ana dengan proses ta'aruf. Terus? Qadarullah proses pernikahan mereka itu nggak berjalan lancar Ustaz. Kenapa? Jadi ini udah hampir setahun. Begini Ustaz, jadi adik Ana itu Ikhwan. Dia tuh
bisa semuanya Ustadz, jadi memasak bisa, ngurus rumah bisa. Dia ketemu dengan istri yang nggak bisa kerja Ustadz, dia guru. Nah adik anak ini kayak kurang, terus istrinya kalau disuruh kerjain rumah itu lelet gitu Ustadz. Dan istrinya itu udah nurut, udah mau diperintah itu mau disuruh itu mau, cuma Nggak bisa kerja. hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan adik anak gitu loh. Jadi kayaknya mungkin mencuci baju kurang bersih, karena memang dia istri itu kayaknya istrinya tuh dari kecilnya tidak dibiasakan bekerja mungkin di rumahnya. Kan bisa dibelikan mesin cuci. Pakai mesin cuci Ustaz. Apa? Tapi enggak, sudah beli mesin cuci juga gitu. Tapi kayaknya adik-anak ini perfect gitu Ustaz. Oh, perfeksionis mungkin. Ya. Nah, sekarang ini pernikahannya tuh kayak diambang. Ini barusan nih ipar Ana itu cerita gimana nya ini gitu. Adik Ana itu udah kekeh kayaknya nggak cocok sama si ipar Ana ini gitu. Terus aduh kasihan. Nah iya, Ana juga merasa beban batin dong, beban moral loh Ustaz. Iya. Ana yang jodohin gitu loh. Dan itu memang prosesnya cuma 2 bulan langsung menikah. Ana nggak tahu si ahwatnya ini nih seperti apa. Memang kalau sekarang keterbatasan ilmu Ana gitu. Jadi Ana dia mau udah oke, dah nikah gitu. Begitu Ustaz. Jadi gimana nih saran Ustaz ini ke depan? Dia itu anak orang kaya apa bukan? Si akhwat itu. Qadarullah anak orang nggak punya Ustadz. Aduh. Sudah. Rumahnya memang berantakan banget gitu. Aduh. Mungkin kelihatan dia itu tidak pernah rapi-rapi rumah gitu. Saya kira tadi itu anak orang kaya, mungkin dia butuh pembantu, butuh mesin cuci, butuh apa-apa itu yang nggak kerja sendiri karena sudah biasa dilayani begitu. Ini kalau orang susah ya. Aduh. Karena dia udah S2 sih Ustadz, ini yang ahwat ini S2. Mungkin selama ini dia cuma mengejar sekolah gitu Ustadz. Jadi dia tidak punya persiapan untuk menjadi seorang istri. Sudah punya anak apa belum? Belum Ustadz, baru setahun ya, qadarullah belum ini kasih. Katanya adik-adik itu udah ilfil gitu ngeliat istrinya itu. Jadi nggak ada ketertarikan lagi. Nah itu tapi si istrinya ini masih bertahan gitu, masih bersabar gitu, walaupun dijutekin sama adik-adik itu masih bertahan. Sedangkan adik-adik itu kalau dinasihatin yang ngerasain itu aku, nggak bahagia itu aku, begitu loh Ustaz. Gimana Ustaz, bingung kan? Ya bingung. Kalau saya sih ya, saya itu kalau ditanya cerai atau tidak, saya pilih gak cerai. Orang tanya saya ya, sebisa mungkin gak cerai. Apa kayak caranya pokoknya gitu. Itu selalu jawaban akhir saya kayak begitu. Saya gak pernah sarankan cerai kecuali kalau sudah gak bisa putuskan lagi, sudah cerai aja. Tapi alasan saya tetap, jawaban saya tetap sebisa mungkin tidak cerai. Mungkin salah satu masalahnya juga karena belum punya keturunan, mungkin. Kayaknya mereka adik-adik itu juga mau untuk menggauli istrinya juga udah nggak ada minat gitu Ustaz, nggak tahu gitu. Padahal istrinya cantik. Ya itu kan cantik, masa gak nafsu? Nah nggak ngerti gitu kan. Sedangkan adik-adik itu kalau diomongin dia marah gitu karena dia udah merasa kesal sama anak yang menjodohkan dia gitu loh. Ya kasih apa istrinya biar cantik lebih luar biasa lagi kayak gitu. Belikan makeup kayak, dibawa ke salon mana gitu. Ya Allah gitu. Iya. Gitu ya. Begitu Ustaz, ada Ustaz, makasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Wa'iyyakum. Baik, satu lagi dari Zoom, monggo. Baik, ya chat Ustaz saya bacakan. Ustaz, dia bertanya, mana yang lebih utama bagi istri bila tinggal dengan suaminya?
setelah menikah, sedangkan suaminya sering tidak ada di rumah. Si istri sedang mengandung dan fisiknya sangat amat lemah dengan tekanan yang dia dapatkan dari istri suami yang lain. Nah, tadi sudah dijawab Ataukah- saya itu. Nah, tadi saya jawab apa itu ya? Nah, Ustaz. Ya tetap ikut suami lebih bagus ya. Itu lebih aman di situ. Wallahu a'lam. Ya, terus. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya di luar tema. Ustaz, Anda mengikuti Biro Jodoh. Apakah perlu mencantumkan sisi ta'aruf kriteria dari orang tua yang menginginkan jika suami dari anaknya seorang abdi negara atau PNS? Ataukah tidak perlu? Jadi nanti Anda minta tolong kepada perantara untuk dicarikan yang sesuai kriteria. Minta sama perantara saja, soalnya nanti agak sulit seperti itu. Tentukan lebih spesifik, itu akan lebih sulit dibandingkan dengan tidak spesifik. Misalnya mau milih, oh dokter, pokoknya kalau nggak dokter nggak mau. Itu biasanya lebih sulit bagi kami di Biro Jodoh. Gitu ya. Terus ada lagi? Boleh siarkan Ustaz? Iya, silakan. Ada Ibu Febri Nur Hidayanti, silakan buka mic-nya. Tadi udah, Mbak. Sudah, berarti satu lagi di bawahnya. Baik, ada Ibu Ani Nurhayanti, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, Ustaz. Iya. Yang pertama, qadarullahnya saya tuh punya bapak saya itu dulunya sholat, Ustaz, ya sholat 5 waktu, menjalankan ibadah kewajibannya. Nah, tapi sudah beberapa tahun ini saya lupa semenjak kapan, udah lama banget, itu tuh udah nggak pernah sholat, nggak pernah Jumatan, nggak pernah puasa Ramadan, ya pokoknya nggak pernah semua. Ada Tapi sebab Bapak itu, apa? Kok bisa nggak Jumatan? nggak tahu Ustadz, saya juga kalau mau tanya sebabnya mesti nggak pernah mau dijawab. Tapi Bapak itu percaya kalau Allah itu esa, percaya kejujuran, kebaikan, kayak gitu Ustadz. Nah, kan saya pernah tuh ya dengan kondisi saya yang ilmunya masih sedikit, mencoba menggali kan, kenapa gitu loh kok nggak pernah menjalankan kewajiban. Tapi pada akhirnya saya juga cuman nggak dimarahin sih, tapi kayak ya udah gitu loh Bapak ya. Fotonya mama sama. Ya. Sebentar, ulang dulu. Ada Itu gangguan. kan saya udah sering ingetin juga, tapi Bapak belum dapat hidayah buat kembali lagi. Itu apakah ketika saya menikah Bapak bisa jadi wali nikah? Masalah wali nikah Saya, itu ataukah urusan kantor, urusan agama. Oh, iya. Kalau Yang mereka kedua- tentukan itu jadi wali nikah dan diputuskan bapakmu, berarti sah jadi wali nikah. Walaupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, Kantor tetap sah, urusan agama tidak pandang itu jadi sholat atau tidak. Tidak pernah dicek. Kantor urusan agama tidak salah. Oke, baik. Kemudian apakah bapak saya itu termasuk kafir? Kalau kamu mau kafirkan, monggo silahkan. Kalau saya nggak mau kafirkan orang tua saya sendiri. Kemudian sebagai seorang anak yang harus saya lakukan apa ya? Dakwahkan terus menerus, tunjukkan akhlak mulia di rumah, ngajak orang tua terus untuk sholat, nggak pernah bosan-bosan. Oke, baik Ustaz. Allah itu bisa merubah hati, pagi ini kufur, sore kufur, besok beriman bisa. Allah yang bolak-balikan hati. Amin, amin. Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, ini saya dapat titipan dari teman. Iya. Nah, teman saya itu punya adik yang nakalnya udah sampai ke narkoba. Iya. Teman saya ini menekan pondok pesantren yang sesuai sunnah yang bisa untuk rehabilitasi adiknya yang udah kena narkoba itu. Ustaz. Saya belum tahu pondok yang rehabilitasi, belum tahu. Oh ya sudah Ustaz. Insya Allah cukup. Ya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik.
Selanjutnya lagi, monggo. Baik Ustaz, ada Ibu Erna Umu Salamah, silakan buka mic-nya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Ana Halo. istri kedua. Iya. Ana istri kedua dari 3 istri. Iya, terus? Yang Ana mau tanyakan, untuk menghilangkan sifat cemburu itu kayak gitu, harus seperti apa ya Ustaz? Maksudnya biar nggak terlalu cemburu sama istri-istri yang lain. Tahu nggak Aisyah pernah cemburu sama istri-istri yang lain? Pernah tahu apa belum? Halo? Do you hear me? Ya, halo, ya Pak. Tahu tidak Aisyah pernah cemburu pada istri-istri yang lain? Halo? Dengar atau tidak? Aku Ustaz putus-putus terlalu jelas. Aisyah itu pernah tidak cemburu pada istri-istri yang lain. Aisyah istri Nabi. Gak kedengaran suara saya? Halo? Nah, Ustaz. Gak kedengaran suara saya? Kedengaran Ustaz. Nah, kalau agak putus-putus sedikit. Iya, dengar pertanyaan saya tadi? Iya, dengar. Aisyah pernah cemburu dengan istri Nabi yang lain. Iya, pernah atau tidak? Pernah Ustaz. Kalau Aisyah saja pernah, Sering. apalagi istri-istri yang lain selain dari istri Nabi. Iya kan? Nah, Ustaz. Jadi Zainab binti Jahash itu pernah mengutus pembantunya bawa piring berisi makanan. Lalu lewat depan Aisyah. Aisyah jatuhkan piringnya tadi. Terus Nabi SAW dibiarin aja. Terus setelah itu Nabi SAW itu katakan, ya, biarin aja. Ini istri ibunda kalian itu sedang cemburu. Ya sudah, selesai masalah tadi. Gharat ummukum. Ibu kalian, ibunda kalian, yaitu Aisyah sedang cemburu. Kalau istri Nabi SAW saja yang ilmunya luar biasa bisa seperti itu, apalagi yang lainnya. Jadi kalau ditanya, cemburunya bisa hilang nggak? Wallahu alam. Aisyah saja tidak bisa. Cuma butuh di manage. Makanya Nabi bisa atur istri-istrinya yang masalah konflik, masalah kecemburuan. Nabi bisa ngatur itu. Paham? Nah, Ustaz. Jadi pertanyaannya apa tadi? Untuk menghilangkan rasa cemburu. Nggak bisa berarti. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Ya memang resiko poligami. Siapa yang masuk di dunia poligami, dia siap nanggung resiko itu. Ada rasa cemburu, nanti omongan dari istri pertama, omongan dari istri ketiga. Yang nggak seperti biasa, nggak seperti istri yang lain gitu, yang punya suami punya satu istri. Makanya saya sudah sering kali sebut, orang lewat jalani poligami itu nggak biasa. Dia sudah masuk dunia lain dan itu sudah tambah beban. Dari sisi istri juga ya tambah beban karena dia bukan jalani seperti istri yang punya satu suami untuk dirinya saja, bukan. Paham ya? Jadi banyak-banyak sabar. Kuatkan dengan keimanan dan ilmu agama. Cukup? Baik. Satu lagi. Ya, Masya Allah. Ya, satu lagi. Bisa Ustaz? Ya, satu lagi monggo. Baik, ada Bapak atau Ibu Rahdia, silakan buka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz di luar tema tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Kan baru-baru ini kan ada dicairkan Ustadz BLT dari BPJS Ketenagakerjaan untuk COVID. pegawai yang ikut. Ya, Ya. COVID. Itu boleh dimanfaatkan atau enggak ya Ustadz? Sedangkan saya tidak ada ngerasa mendaftarkan diri di kantor itu. Tapi kemungkinan didaftarkan dari kantor gitu Ustadz. Boleh dimanfaatin, itu tugas kantor yang bayar dan itu haknya pegawai untuk manfaatin, boleh. Ada disebutkan di buku Satirwandi di Harta Haram Muamalat Kontemporer saat membahas asuransi. Bisa lihat juga di ceramah-ceramah Satirwandi, jawabannya sama. Mantap. Jazakallah khair. Waalaikum. Baik, sisa 2 lagi, Resen silakan. Baik Ustadz, ada Ibu Yana, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silahkan. Saya mau tanya begini, saya kan sudah menikah, terus saya anak satu-satunya. Ibu saya sering banget bilang saya anak durhaka kalau saya nggak mau kirim dia uang. Padahal saya tahu uang itu buat dia main togel, sampai dia harus jual barang. Ya Allah. Karena dia udah ketagihan togel, Ustaz. Dari suami sendiri juga melarang memberikan uang, tuh gimana ya, Ustaz? Apa saya anak durhaka ya? Enggak usah beri. Enggak boleh mendukung dalam hal maksiat. Anak Terus, ketika tidak enggak durhaka, orang tua yang salah. Terus dia misalnya, dia kan saya lagi hamil, terus dia sumpahin anak saya nggak selamat, itu sumpahan dia bisa berlaku nggak sih? Doa tidak akan terkabul. Doa yang terkabul adalah selama tidak mengandung maksiat. Harus yakini itu. Doakan orang tua terus, tapi nggak boleh benci sama dia. Doakan dia terus. Gitu ya? Bisa kalau ada Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi terakhir. Satu lagi ada yang memakai device Oppo A7, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya mau bertanya di luar tema. Ya, silakan. Kita rujuk tentang fatwa itu apa ya, Ustadz? Fatwa apa maksudnya? Rujukan tentang fatwa ulama aja. Itu Banyak. Kira-kira Tentang apa dulu? Halo? Tentang akidah. Setiap ulama punya ada fatwa-fatwa sendiri gitu. Kalau bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Yang terjemahannya? Yang terjemahan banyak, cari aja. Cari aja buku fatwa Syekh Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan. Kalau bahasa Arab lebih banyak lagi. Oh, itu. Iya. Ya, terima kasih, Ustaz. Iya. Wa iyyakum. Allah barik fiik. Baik, saya singgung dulu lewat YouTube sebentar. Nih, mereka pada nanti nih. Ya. Ustadz, untuk pembagian malam itu apakah harus berhubungan intim atau hanya sekedar berkunjung saja? Kalau istri dalam keadaan tidak haid, ya istri butuh jatah hubungan intim, ya diberi hubungan intim. Ustadz, bolehkah akhwat mendengarkan suara azan secara terus-menerus karena kita merasa hati kita tersentuh ketika mendengarnya? Boleh, yang penting tidak baper dengan si ikhwan yang kumandangkan azan. Bagaimana hukum main futsal jika sistem yang kalah bayar 75% lapangan judi? Ya, itu sudah masuk judi. Nanti pertemuan pekan depan insya Allah saya bahas tentang masalah fikih perlombaan. Demikian kita bahas untuk malam ini. Alhamdulillah. Insya Allah besok pagi pembahasannya adalah Bulughul Maram, kitab Thaharah. Besok malam Sat Night. Tema kita LDR. Ya, tema kita adalah LDR. Semoga manfaat. Semoga kita terus diberikan kesehatan, nambah ilmu, nambah amal. Dan jangan lupa ada kuis berupa esai dari channel Rumeso TV. Bisa lihat infonya di darussolihin.com. Hadiahnya total 3,4 juta rupiah. Menuliskan resume
dari kajian malam ini cuma sesi materi saja, tidak mesti tanya jawabnya ya. Sesi materinya dari pertemuan ke-21 sampai 41. Nanti bisa lihat di channel Rumiso TV di playlist yang judulnya Bulughul Maram, Kitab Nikah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.